Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya harap bahwa kita tetap bersukacita dan tetap semangat setelah kembali dari retreat, dan kita rindu bahwa apa yang kita dapatkan itu menjadikan sesuatu kekuatan kepada kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk datang ke rumah-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Dan biarlah kami tetap melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Dan biarlah firman Allah mengobarkan hati kami untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh taat kepada rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Engkau, anak domba Allah, yang layak menerima di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman Allah. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Dan biarlah firman Allah menguatkan kami. Dan biarlah firman Allah sungguh-sungguh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Allah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di dalam setiap kebodohan, di dalam setiap keterbatasan hamba-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami mengaplikasikan firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Ambil alih ruangan ini, ambil alih hati pikiran dan perasaan kami, dan biarlah kebenaran Allah senantiasa menjadi kebenaran kami. Dan setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari ruangan ini, bahkan dalam hati dan pemikiran kami. Berikan kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang siap mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah bibir mulut hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema pagi hari ini adalah merubah krisis menjadi peluang. Sekali lagi, merubah krisis menjadi peluang. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17, karena itu terlalu panjang, jadi kita akan membaca beberapa ayat yang saya sudah catat di depan ini, sehingga kita bisa mengikuti bersama-sama. 1 Samuel 17, ayat 32 sampai 38, 40, 42 sampai kepada 47. Kita akan memulai membaca bersama-sama ayat yang ke-32. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena dia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau yang memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar.
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin masih ingat ya hal ini yang pernah disampaikan oleh Pak Roni 2 minggu yang lalu tentang kata-kata ini. Nah, hari ini saya mau mengulang sedikit supaya kita tetap mengingat bahwa kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata yang sangat penting sekali. Ya, sebenarnya bagian kata-kata ini, kata krisis, dan kalau kita melihat di dalam huruf Mandarin itu weiji, ya, asal kata dari weishen, ya, kata weishen ini kalau kita melihat ini adalah bagian ini weiji, wei itu adalah asal kata daripada weishen. Weishen itu artinya bahaya, weishen itu artinya adalah bahaya, ya. Weishen itu adalah bahaya. Dan kalau kita lihat kalimat kata ini ji itu adalah kesempatan. Itu adalah kesempatan. Asal kata daripada jihui. Ya. Jadi dipersingkat menjadi weiji. Ya, kalau hanya kata wei aja itu adalah weishen, itu adalah bahaya. Kalau ji itu adalah jihui. Jihui itu adalah kesempatan. Tetapi ketika digabung menjadi satu hal yang begitu luar biasa, weiji, ya, menjadi satu kata yang begitu luar biasa sekali. Gabungan antara krisis dan kesempatan. Gabungan antara krisis dan peluang. Ini sesuatu kalimat atau kata-kata yang sangat berarti sekali dalam bahasa Mandarin. Ya. Kalau kita melihat di situ, dalam filosofi ini sangat mendarah daging di dalam kehidupan orang Chinese. Sehingga jika kita melihat sampai hari ini, kesulitan apapun, orang-orang China tidak pernah menyerah di dalam berjuang. Karena di dalam huruf-huruf karakter Chinese mengandung arti yang begitu luar biasa. Setiap kata punya arti. Tidak ada kata yang tidak punya arti. Jadi apa pikiran mereka akan tuangkan di dalam huruf karakter itu, dan itu yang senantiasa mereka ucapkan dan yang senantiasa mereka lakukan. Saya teringat pada tahun 2003 ketika pertama kali virus SARS terjadi di China. Banyak orang luar tinggalkan China, pulang ke negaranya karena takut dengan virus SARS. Kami saat itu masih ada di China tahun 2003. Nah, saya mau katakan bahwa banyak orang ketakutan. Itu satu negara yang sangat mengerikan pada saat itu. Itu pertama kali. Semua rumah, bahkan setiap orang ditutup supaya jangan masuk wabahnya katanya. Dan kami melihat bahwa betapa mengerikan sekali. Bahwa setiap hari berbunyi sirine yang tidak ada habis-habisnya. Ya, itu satu tanda bahwa pasti ada kematian. Nah, itu satu tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Nah, saat itu juga bahwa anak saya yang kedua itu Karis demam 40 dan kami tidak bisa bawa ke rumah sakit karena takut bahwa di rumah sakit jangan-jangan dia adalah demam biasa, tetapi ketika ke rumah sakit bisa jadi dia akan tertular dengan virus. Jadi ada banyak sekali situasi yang mengerikan pada waktu itu. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Kami katakan, Tuhan, kami nggak bisa keluar nih. Dan bagaimana cara untuk membuat Karis bisa sembuh? Kami hanya berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan berbuat perkara besar. Beberapa hari kemudian mulai turun sampai kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan bagi Karis di tengah situasi kami tidak dapat pertolongan. Ya, sebenarnya ada banyak sekali mujizat yang Tuhan buat di tengah-tengah tidak ada pertolongan. Ya, dan kami melihat lagi bahwa meskipun situasi SARS waktu itu sangat mengerikan, satu hal yang luar biasa yang saya lihat dengan orang-orang China, secara khusus orang-orang Kristen,
mereka justru menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Orang lain ketakutan, tetapi mereka adalah orang yang sangat berani sekali untuk menentang bahaya. Dan pada waktu itu ada banyak sekali kesaksian yang begitu indah yang keluar dari hasil apa yang mereka lakukan. Mereka pergi, ya tentu waktu itu sangat sulit sekali cari masker. Itu karena tahun 2003 itu pertama sekali SARS. Dan kemudian baru menyusul sekarang corona ya. Dan semua keturunannya boleh dikatakan. Tetapi yang begitu indah dari kesaksian itu ada banyak yang kena, kemudian di desa-desa itu mereka dikeluarkan dari rumah dan pergi ke gubuk-gubuk, diisolasi karena tidak ada tempat. Tetapi itulah kesempatan bagi orang-orang Kristen untuk memberitakan Injil. Dengan berani mereka keluar rumah dan mereka memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Dan saat itu banyak orang percaya kepada Tuhan. Tidak habis-habisnya kami mendengarkan percaya, berapa puluh percaya, ratusan percaya. Oh, itu suatu hal yang luar biasa di saat krisis terjadi. Ya. Bagaimana dengan virus corona yang masih terus menakutkan kita pada saat ini? Pada waktu itu begitu gencar pertama kali virus yang mematikan ini di Wuhan. Apakah itu menakutkan juga bagi orang-orang Kristen China? Tidak. Ya, kami terus-menerus menerima berita setelah kami keluar dan kemudian kami menerima berita dari murid-murid kami di Wuhan, di jalan-jalan orang menyampaikan Injil. Karena bagi orang Kristen itu adalah kesempatan yang terbaik sekali untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang sedang sakit, kepada orang yang masih ada di jalan dan mereka mengunjungi. Bahkan kami mendengarkan kesaksian begitu indah sekali, ada orang yang ingin menyampaikan berita dan dia sudah katakan kepada saudara-saudaranya, kalau aku mati di luar sana, harta warisan mulai dia menulis harta warisannya, ini nanti saya mempersembahkan untuk gereja, ini untuk siapa, dan saya tidak tahu apa saya bisa kembali lagi. Tetapi satu hal, saya rindu bahwa ketika saya pulang ke rumah Tuhan, semuanya urusan di dunia ini sudah selesai. Luar biasa ya. Saya berpikir mana ada. Kalau kita diperhadapkan dengan itu, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Tapi orang-orang Kristen waktu itu di Wuhan, mereka tidak takut. Mereka berani ke jalan-jalan terus memberitakan Injil. Meskipun polisi melarang mereka, mengusir mereka, diusir di sini, pindah di sana, diusir di sana, pindah lagi ke sana. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dalam tekanan-tekanan pemerintah, penjara yang mengancam jiwa, bahkan saya mau katakan ada banyak sekali risiko yang mereka alami dan hadapi. Tapi bagi mereka ini adalah sebuah peluang, kesempatan memberitakan Injil meskipun nyawa menjadi taruhan. Saya pernah mungkin saksikan murid kami sempat masuk penjara dan begitu menyedihkan sekali di dalam penjara, tetapi saat itu Tuhan ingatkan mereka, jangan sedih, sekarang saatnya kamu harus memberitakan firman Tuhan di dalam penjara. Dan mereka mengikuti itu dan akhirnya seisi penjara diselamatkan bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari tentang kesempatan atau peluang di dalam krisis? Kalau kita melihat di sini bahwa sebenarnya krisis dan peluang itu tidak bisa dipisahkan, punya hubungan, ada keterkaitan satu dengan yang lain. Di mana ada krisis, di sana ada peluang yang luar biasa. Sekarang kita melihat apa yang kita pelajari tentang kesempatan atau peluang dalam krisis. Yang pertama, hidup adalah sebuah kesempatan untuk menang. Jangan kita hidup, tapi kita kalah terus. Tapi mari kita hidup untuk menang, ya. Mari kita hidup untuk menang. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa arti kesempatan? Apa arti peluang bagi Bapak Ibu? Paulus, apa arti peluang bagimu? Atau kesempatan? Kesempatan itu menjangkau opportunity yang luar biasa. Taufik? Kesempatan, saya diberi
waktu untuk bisa melakukan sesuatu untuk menang. Untuk menang. Cihana, kesempatan itu apa? Ya, kesempatan itu peluang ya, waktu yang kemungkinan tidak lama dan yang kira satu-satunya diberikan kepada Tuhan. Ya, pasti setiap kita punya pemikiran-pemikiran dengan kesempatan, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan adalah suatu keadaan di mana seseorang bisa melakukan sesuatu atau sesuatu bisa terjadi. Ya, pada kesempatan itu kita melihat bahwa kesempatan suatu keadaan di mana seseorang bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau kita diberikan kesempatan, kalau kita tidak melakukan, maka tidak akan pernah terjadi apapun. Tetapi ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, di sana kita akan melihat bahwa pasti ada yang terjadi. Ya. Untuk itu, kita perlu jeli. Ya, kata-kata jeli. Kita perlu jeli melihat setiap peluang di dalam kehidupan ini. Ya. Saudara, saya mau katakan bahwa saya sangat senang sekali dengan kesempatan ini. Karena saya tahu bahwa saya tanamkan di dalam hati saya bahwa belum tentu kesempatan yang Tuhan berikan hari ini kepada saya bisa terulang kedua kali. Sehingga saya tanamkan di dalam hati saya, siapapun yang Tuhan inginkan lewat dalam hidup saya, itu adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan Injil, karena belum tentu saya bisa bertemu lagi dengan dia. Dari China, sering sekali kami berpikir demikian. Nah, ini sedikit pengaruh dari situasi di sana ya. Ketika pergi ke salon untuk pangkas rambut, itu kan untuk kepentingan diri ya. Yang kita tahu bahwa hanya diri kita ya, karena digunting bagaimana dan segala macam. Tapi saya berpikir ketika saya duduk, ditolong oleh tukang salon, saya katakan, Tuhan, ini adalah kesempatan bagi saya untuk berbicara kepada dia, karena belum tentu saya akan kembali lagi ke sini. Dan belum tentu ketika saya kembali dia masih ada. Sehingga pada waktu dia mulai menggunting rambut saya mulai bertanya kepada dia, kamu berasal dari mana? Apakah kamu orang Beijing? Pasti dia akan kata-kata itu semua adalah orang daerah yang datang ya. Dan kemudian saya katakan sudah berapa lama di sini, mulai menjalin satu komunikasi. Lalu dia katakan, kamu orang dari mana? Saya juga katakan, oh saya dari Indonesia, tapi saya Huaqiao, ya saya orang Chinese Indonesia. Oh kamu di sini ngapain? Ya mulai terjalin satu komunikasi yang baik dengan dia. Dan dia katakan kepada saya, kamu di sini kerja apa? Oh saya katakan, saya tidak bisa berani katakan saya pendeta ya, atau misionaris. Tapi saya katakan kepada dia bahwa saya seorang guru. Guru bukan berarti saya membohongi dia ya. Memang saya guru yang mengajar karena kami membuka sekolah Alkitab ya. Terus kemudian setelah saya ngambil S2 saya sekarang bertambah lagi, bukan hanya guru, saya seorang konselor. Di China sangat dibutuhkan sekali. Ada banyak orang yang stres, ada banyak orang bermasalah. Nah, pekerjaan daripada konselor ini luar biasa. Saya berpikir ini adalah kesempatan ya. Bahwa identitas saya adalah seorang konselor. Lalu dia kaget sekali, dia katakan, wah kalau kamu seorang konselor, berarti kamu bisa tolong saya enggak untuk memecahkan masalah saya? Oh saya katakan, welcome. Kemudian dia katakan kepada saya, tapi bayarnya mahal. Nah, setiap orang akan tahu bahwa bayarnya mahal. Saya katakan, oh ini mianfei. Ya, enggak usah bayar. Saya bisa menolong kamu. Nah, setiap kali kami katakan mianfei, ya. Dan akhirnya dia katakan serius betul, nggak usah bayar. Saya bilang nggak usah untuk kamu mianfei, ya. Akhirnya mulai dia ceritakan masalah-masalah dia. Ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil kepada dia. Jadi sekali lagi saya selalu menanamkan dalam hati saya setiap orang yang diizinkan oleh Tuhan lewat di dalam hidup saya itu adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan Injil. Karena belum tentu besok saya bisa ketemu lagi dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kesempatan itu sesuatu bisa terjadi. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya dan berbicara dalam hati saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Dan kesempatan peluang itu merupakan suatu waktu yang sangat-sangat berharga, baik bagi saya sendiri dan juga bagi orang itu ketika dia bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus jeli melihat setiap peluang di dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baik, cepat ambil peluang itu, sekecil apapun itu. Jika kesempatan itu kita lewatkan, kita akan mengalami kerugian. Karena kesempatan itu sekali lagi belum tentu terulang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang-orang Yunani kuno sangat mendewakan peluang ini. Ya, mereka sangat menghargai kesempatan sehingga mereka tidak pernah melewatkan setiap peluang yang ada, sekecil apapun itu. Bagi mereka peluang itu, peluang yang baik itu tidak sering datang. Sehingga ketika mereka melihat satu peluang, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil peluang itu. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan peluang itu. Orang-orang Yunani kuno juga sangat mendewakan peluang, sehingga mereka menggambarkan dewa peluang ini seperti seorang yang pendek, gemuk, kepala gundul, dengan sedikit rambut yang ada di ubun-ubun, hanya sedikit rambut. Dan badannya licin. Waktu saya kemarin katakan kepada Pak Roni, kami mau mencari gambar-gambarnya, itu susah sekali. Lalu Pak Roni bilang, saya. Itu seperti saya. Ya, dia katakan, gemuk, pendek, botak, dan hanya ada sedikit ya di ujung rambut. Ya, rambutnya hanya ada sedikit dan badannya licin. Untuk menangkap dewa peluang ini tidak mudah karena dia berlari sangat cepat dan badannya licin. Itu sangat sulit sekali untuk ditangkap. Ya. Itu sebabnya orang ingin menangkap dewa ini harus selalu bersiaga di tempat dengan penuh dengan kewaspadaan. Kalau dewa itu akan melintas, kemudian dengan cepat mereka menangkapnya, hanya bisa menangkap rambutnya yang kecil, yang sedikit, gitu. Jadi mereka siap-siap, sudah siaga ini. Kalau lewat dewa peluang itu, maka karena badannya tidak bisa ditangkap karena licin, maka mereka akan mengambil ujung rambutnya yang ada di ubun-ubun. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini menggambarkan, ini mau memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kesempatan itu bisa cepat datang, namun bisa juga cepat hilang kalau kita tidak menangkapnya dengan baik. Sekarang kita akan melihat apa yang kita bisa pelajari tentang kesempatan atau peluang di dalam krisis. Kesempatan itu bisa cepat datang, namun bisa juga cepat hilang jika kita tidak segera menangkapnya. Yang pertama, beberapa hal tentang peluang yang kita bisa pelajari. Setiap peluang yang kecil, kesempatan melihat kuasa Tuhan yang besar. Ya. Setiap peluang yang kecil, kesempatan melihat kuasa Tuhan yang besar. Sebenarnya kami katakan bahwa 26 tahun di China itu banyak sekali kesempatan yang kecil. Nyawa menjadi taruhan. Tetapi setiap kesempatan yang kecil itu, di sana kami berlimpah-limpah dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mungkin saya saksikan bukan di China lagi nih. Ketika kami pulang Indonesia juga, selalu mengikuti kami dengan anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Pernah sekali, ini dari sekian banyak kisah, tapi saya mau ceritakan, saya mau ke Eropa. Ya, pada waktu itu saya mau ke Eropa, sedang di-apply visa. Ketika kami datang ke imigrasi Belanda, lalu dia katakan kepada saya, ini akan siap seminggu kemudian. Saya katakan, saya datang hari apa? Saya masih ingat itu hari Jumat. Oke, kalau sudah siap, berarti saya sudah ancang-ancang semua, hari Senin saya akan terbang. Jadi saya beli tiket, hari Senin itu jam 1 siang. Nah, sudah seminggu dan kemudian saya datang hari Jumat ke imigrasi dan saya katakan, apakah visa saya sudah siap? Paspor saya di mana? Ketika sampai di sana dia katakan, wah belum siap katanya. Kami tidak tahu sekarang ini paspormu ada di mana karena itu Schengen visa, itu harus melewati 5 negara. Ya, harus melewati 5 negara. Dia katakan,
kami juga tidak bisa deteksi di mana. Seharusnya sudah sampai, tetapi sampai hari ini kami menunggu itu belum ada. Loh, saya katakan kepada dia, besok kalian tutup. Dia bilang iya. Hari Minggu juga pasti tutup. Lalu hari Senin saya harus berangkat. Bagaimana dengan paspor saya? Saya nggak mungkin berangkat tanpa paspor dan juga tanpa visa. Tetapi tiket saya sudah dibeli jam 1. Dia katakan kami juga tidak bisa buat apa-apa. Wah, waktu itu saya berpikir bagaimana ya kalau belum keluar visa, tentu itu bisa batal, dan bagaimana dengan tiket. Lalu kami coba mengajak berbicara dan dia katakan saya tidak bisa menjamin karena saya tidak bisa deteksi sekarang paspormu ada di negara mana. Dia katakan begini, pagi-pagi hari Senin kamu coba datang lagi. Hanya coba. Itu juga belum satu kepastian bahwa saya bisa dapat. Ya, kamu coba datang lagi. Aduh, saya sudah lemas sekali. Saya katakan bagaimana dicoba ini. Ya udah pagi-pagi hari Senin. Pokoknya banyak doa yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Kalau Tuhan menghendaki saya harus ke Belanda dan negara sekitarnya, biarlah Tuhan ikut campur tangan dengan masalah paspor dan visa saya ini. Dan belum tentu juga ada di negara mana itu paspor itu dia menyetujui. Ya, karena harus lewat 5 negara. Kalau salah satu batal gitu ya, belum tentu bisa visa itu diberikan. Lalu kemudian pada hari Senin kami datang, waktu menghadap di kantornya, kemudian dia katakan begini, belum sampai, paspormu belum sampai di sini. Aduh, saya katakan belum sampai, tapi sebentar lagi saya harus berangkat. Memang dari rumah saya sudah siap, koper saya masukin saja di dalam mobil, terserah mau berangkat atau tidak berangkat. Saya tidak mungkin pulang rumah lagi karena jauh. Ya, jadi saya pikir kalau saya dapat dari kantor imigrasi itu saya lari ke airport, gitu. Dia katakan pada saya belum ada, aduh. Dia katakan ini belum sampai hari ini belum sampai. Saya sudah mulai agak kecewa, tetapi saya berdoa Tuhan bagaimana mungkin seperti begini. Nah waktu selesai dari tempat dia katakan tidak, belum ada. Tiba-tiba masuk fax, gitu. Oh, dia katakan kepada saya tunggu dulu ya, saya lihat apakah itu fax dari sana dan paspornya udah tiba. Lalu waktu dia lihat paspor saya muncul, betul-betul muncul. Dan kemudian waktu saya lihat, wah, saya melonjak luar biasa. Langsung dia katakan ini langsung kamu pergi ke airport. Langsung saya ke airport. Ya, untung masih bisa, ya masih nunduk dengan pesawatnya. Dan sesampainya saya di airport Belanda, saya ditahan. Saya ditahan sambil ngomong lagi, masuk dalam satu ruangan. Kenapa kamu datang? Karena waktu itu saya bawa anak saya yang paling kecil, Clement. Ya, saya ditahan. Ada apa kamu mau ke sini? Banyak interogasinya, hampir itu 1 jam. Semua orang sudah tidak ada, tinggal saya di dalam itu. Dan akhirnya terakhir dia katakan, welcome untuk masuk ke Belanda. Dia buka pintu untuk saya. Di sini saya melihat bahwa setiap peluang yang kecil, di sana kita boleh melihat kuasa Tuhan yang besar. Meskipun kadang-kadang bahwa kita deg-degan. Ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi, maka itu akan terjadi. Sering sekali ya di China dulu kami nggak punya uang. Ini kontrak rumah mau terakhir nih, mau selesai nih. Bagaimana ini? Tapi tiba-tiba ada telepon yang masuk. Semuanya di dalam situasi yang begitu sempit sekali. The last minute di sanalah melihat banyak sekali yang Tuhan buat mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab sering diceritakan tentang situasi di mana kelihatannya para tokoh Alkitab hanya mempunyai peluang kecil untuk melakukan sesuatu yang baik. Bahkan kelihatannya tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Tetapi justru mereka melihat banyak hal daripada Tuhan. Dari para tokoh Alkitab kita bisa belajar. Mereka berani menghadapi risiko dan mau maju di dalam situasi krisis. Pada saat itu, Daud seorang anak muda yang masih belia. Pekerjaannya sebagai gembala domba, bukan sebagai prajurit. Dan sangat tidak masuk akal untuk menjadi Raja Israel, betul? Kalau kita melihat siapa Daud, dia adalah seorang pemuda yang masih belia, yang hanya pekerjaannya di ladang. Dia bukan seorang prajurit yang hebat melalui sekolah-sekolah prajurit, ya.
Dan kalau kita melihat juga siapa lawannya Goliat. Goliat adalah orang yang sudah terlatih di dalam dunia peperangan. Dan badannya besar, lebih besar daripada Daud. Semua orang memandang sebelah mata kepada Daud karena tubuhnya kecil dan latar belakang pekerjaannya sekali lagi tidak bisa mengalahkan Goliat. Kalau kita melihat kepada Daud ini, kita berpikir ini mah anak bawang. Ya, nggak bisa diandalkan. Apa yang bisa diandalkan daripada Daud, seorang Daud, untuk melawan begitu besar-besar orang yang harus dilawan, ya. Tetapi satu hal kita melihat lagi, ketika Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan, bukan dengan namanya. Bukan saya datang atas nama Daud, tidak. Tetapi dia datang dengan nama Tuhan, maka di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Sebenarnya siapa kita? Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan tidak pakai kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Meskipun titel kita tinggi, sekolah kita tinggi, tidak ada gunanya. Benar, tidak ada gunanya. Meskipun kita punya skill, kita ahli, kita apapun. Kalau Tuhan tidak memakai kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Untuk itu kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu melihat bahwa segala-galanya karena Tuhan, bukan karena kita. Bagaimana dengan Musa? Siapa Musa? Ketika dia dipanggil, meskipun dia dididik dari kerajaan Mesir, ya, meskipun dia dididik oleh raja, oleh ibunya seorang ratu, tetapi siapa dia? Ketika Tuhan panggil dia pun dia katakan, aku yang tidak pandai berbicara. Ya, siapa Musa? Tetapi kenapa Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Bukan karena kehebatan Musa, bukan karena sekolah Musa tinggi, tidak. Tetapi karena Tuhan mau memakai dia. Dalam keadaan yang begitu sempit sekali, di sana Musa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Ketika dia harus membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, dia juga penuh dengan ketakutan ketika dia membalik badan dan dia melihat ada banyak sekali yang mengejar dia, musuh yang mengejar. Kalau kita ada dalam posisi dia, mungkin kita juga sudah lari. Tapi ketika kita mau lari, kita lari di depan sungai yang begitu besar dan luas, kita tidak tahu ujungnya. Ketika kita mau lari ke belakang, ada musuh. Bagaimana mungkin kita bisa mau lari kemana? Tidak bisa. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Wah, Tuhan ajarkan mereka, langkahkanlah kakimu. Dan ketika mereka melangkah, di sanalah mujizat yang luar biasa itu terjadi. Sekali lagi bukan karena kehebatan mereka. Bagaimana dengan Kaleb, Yeremia, Salomo, Paulus? Saya mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Apakah karena mereka hebat dan pintar maka Tuhan memilih dan memakai mereka? Tidak. Tentu tidak. Tetapi mereka adalah orang yang mau bersedia mempersembahkan kelemahannya dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan orang yang hebat, tetapi orang yang mau mempersembahkan kelemahan yang ada ini untuk dipakai oleh Tuhan. Maka mujizat yang terbesar itu akan terjadi. Jadi jangan kita selalu berpikir bahwa yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang yang hebat-hebat. Saya ini penuh dengan kelemahan, saya tidak bisa. Tetapi ingat, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan disempurnakan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Seringkali kita kalah di dalam hidup ini karena kita melihat peluang yang ada sangat kecil sehingga kita malas dan tidak mau mengambil peluang itu. Ada banyak orang seperti itu ya, karena dia melihat kecil sekali peluang, ngapain? Terlalu kecil peluang ini sehingga dia tidak mengambil peluang itu karena dia melihat bahwa peluang itu tidak ada gunanya. Atau sebaliknya, kita tidak mau mengambil peluang itu karena kita melihat terlalu besar dan kita terlalu kecil sekali. Yang besar itu kita tidak sanggup karena kita melihat diri kita kecil dan tidak mampu mengerjakannya. Maka kita tidak pernah mengambil peluang itu. Kita lupa bahwa semakin kita lama dan tidak sanggup, seharusnya semakin kita bergantung kepada Tuhan yang sanggup
kuasanya sempurna yang bisa memakai kita dengan heran. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari Rabu yang lalu sebenarnya setelah retreat itu kami pikir bahwa bisa istirahat, tapi rupanya sibuk terus ya, kami masih nginap di sana loh 2 hari, Senin dan Selasa masih 2 hari. Setelah itu Rabu kami kembali, waktu kami kembali Rabu sore kami kembali karena masih ada pekerjaan diselesaikan. Tiba-tiba saya dapatkan siang saya dapatkan WA, Ibu Indira ada di mana? Saya katakan saya masih di Eagle Nest. Kemudian dikatakan saya mau ke tempat Chihuahua dan segala macam. Oke, kemudian Chihuahua telepon saya lagi. Ini mereka mau datang ya. Akhirnya kami dari sana cepat-cepat ya, itu cepat-cepat juga 2 jam lebih ya. Dan akhirnya sampai ke Chihuahua dan kami sampai malam mengerjakan pekerjaan Tuhan dan juga menyelesaikan masalah orang, mengusir setan dan segala macam, sudah betul-betul kelelahan. Besok pagi kami harus pergi lagi untuk membetuli mobil. Ya pagi-pagi belum sempat apa-apa, pagi 5:30 sudah jalan macet lagi pagi. Aduh gitu ya. Setelah itu ada lagi yang harus kami kerjakan, bahwa sore itu setelah selesai urusan itu pulang sebentar, masih ngaso dan masih ngurus sedikit om dan tante. Setelah itu kami lari lagi. Kami harus pergi 2 jam kurang lebih. Rupanya ada teman kami dari LA, dia katakan bahwa kalian bisa datang nggak? Loh, kami kaget. Kenapa kamu ada di sini? Kemudian dia katakan kami retreat. Oh retreat, kami katakan dia katakan pikir jauh banget ya. Ya udahlah mau ketemu juga. Sudah sampai di sana. Ternyata bahwa mereka katakan kami ada retreat dan sekarang Pak Roni bisa nggak menyampaikan 1 sesi? Coba bayangkan itu, bahwa menyampaikan lagi 1 sesi belum persiapan yang benar-benar persiapan. Biasanya kalau ada acara seperti itu bahwa harus ada persiapan ya 1 mingguan kurang lebih lah, atau ya 3 hari minimal. Tetapi hari ini sampaikan sesi. Kami juga kaget ketika kami bertemu. Rupanya ada 3 keluarga yang kami kenal di situ dari orang LA. Wah, kaget sekali, ada hamba Tuhan, ada siapa. Wah, itu pertemuan yang begitu indah. Sebenarnya bisa saja kami katakan kepada mereka, waduh, ini mendadak banget loh. Bukan lagi mendadak banget, kebangetan mendadaknya. Ya, saat itu juga lalu Pak Roni katakan, oke, mulai dia tulis apa yang harus dia sampaikan. Sekitar 5 menit kemudian harus menyampaikan. Tapi puji Tuhan, saya mau katakan itu sangat indah sekali. Ya, retreat mereka itu membawa satu bara api lagi buat mereka. Mereka memang khusus mau mengadakan penginjilan. Mereka datang ke sini mau mengadakan penginjilan dan dia ingin motivasikan jemaat dia, dan mereka akan pergi ke jalan, akan bagi traktat dan juga akan menyampaikan. Nah, sebelum itu kami harus training. Luar biasa sekali ya. Saya melihat di situ dalam kecapean, benar-benar kecapean, tetapi luar biasa. Dalam keadaan yang sempit sekali, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan, membekali orang. Karena mereka katakan besok pagi-pagi kami sudah harus pergi ke San Francisco, sambil di sana kami akan share ya firman Tuhan di jalan-jalan. Ada banyak sekali pertanyaan dari mereka, sangat antusias sekali. Saya melihat suatu kelompok kecil, tetapi mereka antusias luar biasa sekali. Mereka katakan kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaannya. Mungkin kita sudah terlalu nyaman. Kita perlu menggunakan kesempatan itu seperti mereka menggunakan. Mereka baru 2 tahun membentuk gereja itu di LA. Dan mereka katakan kami sudah kami akan program 1 tahun 3 kali harus penginjilan di luar. Luar biasa sekali ya. Wah, saya katakan sama Pak Roni, mari kita di ICCC bangkit dan kita harus melakukan lebih daripada mereka. Amin. Itulah tugas yang Tuhan berikan. Kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk menyampaikan Injil bagi orang lain. Banyak sekali pertanyaan yang mereka katakan. Mereka ada bapak yang katakan begini, saya mau bertanya ya, kita ini kan beda-beda karakter, ya. Wah,
Kalau misalnya harus menginjili itu saya takut. Banyak yang takut juga, sama seperti mungkin kita juga gitu. Satu hal yang saya ingat Pak Roni katakan bahwa bersedia dicemplung, dan yang kedua harus kita memiliki mental tidak tahu malu. Benar. Kan banyak sekali kita itu tahu malu. Tapi di dalam penginjilan kita harus ingat bahwa kita harus memiliki mental tidak tahu malu. Ketika kita tidak tahu malu, maka kita berani berbicara kepada orang dan berani menyampaikan sesuatu kepada dia. Memang waktu kita tahu malu untuk menyampaikan itu saja susah, bukan? Tapi mari kita memiliki mental tidak tahu malu sehingga kita berani melakukan apapun. Nah, di sini saya juga memberikan kesaksian kepada mereka tentang anak saya waktu itu Clement, dalam usia 10 tahun saya bawa dia ke Taiwan, waktu kami penginjilan di jalan-jalan, di rel kereta api, di dalam kereta api. Saya bilang sama dia, Clement, dia masih usia 10 tahun. Saya katakan, Clement, ini mama kasih kamu traktat, coba kamu ngomong sama orang yang lewat dan kamu bagikan traktat ini. Pertama dia katakan, Mama, wopuyao. Dia katakan, Mama, gua nggak mau. Dia katakan, saya ini masih kecil, kalian besar-besar, kalian saja yang lakukan. Saya bilang, coba aja. Terus dia katakan, kalau mereka nanti nggak terima, gimana Mama? Dia bilang, ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya kamu sudah berusaha untuk melakukan. Dia katakan, wah kalau dia nggak terima, aku tambah malu. Dia gitu ya. Saya bilang, dia nggak apa-apa, coba ini melatih keberanian kamu. Lalu, waktu dia bagi pertama, memang ditolak. Memang ditolak, itu sedikit membuat dia mundur. Dia katakan, aduh saya nggak mau lagi. Dia tolak, nggak mau dia terima apa yang saya kasih dan apa yang saya katakan. Saya katakan jangan putus asa. Saya katakan coba yang kedua kali, ketiga kali, ya. Waktu yang ketiga kali dia membagi lagi dan dia katakan sesuatu Tuhan memberkati kamu. Waktu diterima itu menambah semangat luar biasa di dalam dirinya. Katakan, Mama, jangan saya wofale, ranho taman kau single. Dia katakan, Mama saya membagi dan mereka menerima dan mereka bersuka cita. Saya juga bersuka cita. Luar biasa ya. Nah waktu kami pulang, kemudian kami naik kereta api, dia katakan, saya tidak ngomong lagi kepada dia, dia ambil traktat, dia bilang mana traktat tadi, dia bagi di kereta api. Di sini kita melihat kalau kita tidak tahu malu, kita harus mencemplungkan diri kita, maka di sana kita akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi. Bahwa Tuhan bisa memakai kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan inginkan kita melihat kuasa Tuhan di dalam ketidakmampuan kita. Kalau kita mampu, maka sebenarnya tidak ada artinya lagi kita melihat kuasa Tuhan, bukan? Yang kedua, setiap peluang yang kecil, kesempatan melihat. Yang kedua, ada peluang, ada risiko. Ya, pasti. Itu tadi kalau saya saksikan Clement, ada risiko dia ditolak. Ya. Ini ada peluang di sekarang, tentu ada risiko ditolak. Tapi kalau dia pundung, maka dia tidak akan melihat langkah berikutnya. Ketika Daud dipilih menjadi raja oleh Tuhan, dia tidak menolak kesempatan yang diberikan kepadanya. Dia jadi raja pun tidak mulus jalannya. Ya. Dia menghadapi Saul yang iri dan yang mau membunuh dia. Daud tahu peluang yang dia ambil mempunyai risiko kehilangan nyawa. Kehilangan nyawanya di tangan Saul. Tetapi dia melakukan semua tugasnya dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Peluang yang kita hadapi pun ada risiko. Tetapi jangan terpengaruh dengan semuanya itu. Maju, raihlah peluang itu. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai melewati setiap risiko yang ada. Kami pergi di China, ada risiko enggak? Besar sekali risikonya. Berapa kali hampir ditangkap. Berapa kali harus masuk penjara, lari sana, lari sini, 20 kali pindah-pindah rumah, risiko itu besar sekali. Kalau kami tidak ambil peluang yang Tuhan berikan itu, maka kami tidak akan pernah bisa bercerita tentang kesaksian keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Di mana ada peluang, di situ ada risiko, tetapi di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Yang ketiga, memberi peluang bagi orang lain telah membuka peluang bagi diri sendiri dan orang lain untuk bisa lebih berkarya. Saudara, setiap kita berbeda peluang yang datang.
Terkadang kita mempunyai peluang lebih banyak dan lebih besar dari orang lain. Namun kita harus ingat, kita jangan serakah dengan semua peluang-peluang yang datang kepada kita. Mari kita membuka peluang bagi orang lain dengan memberkati orang lain. Dan saya percaya kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan di dalam bisnis juga begitu. Kalau kita melihat banyak sekali Kang Tao ini mau masuk gitu ya. Kalau kita hanya dep sendiri untuk diri kita sendiri tanpa bisa membagi kepada orang lain yang membutuhkan pekerjaan itu, maka kita menjadi orang yang egois. Tetapi ketika kita tahu bahwa banyak sekali Tuhan ingin memberkati kita, mari kita memberkati orang lain juga, mungkin dengan pekerjaan atau dengan hal-hal yang lain. Sehingga dia diberkati dan kamu pun bersuka cita karena kamu diberkati juga. Saudara, kami belajar, saya mau katakan sekali lagi, kami belajar hal-hal seperti ini justru di China. Sering sekali kadang-kadang Tuhan berikan kepada kami hadiah, pernah ya, Tuhan berikan kepada kami hadiah, tiba-tiba ada orang kasih kami 2.000 renminbi. Wah, senang sekali 2.000 renminbi, mungkin kita bisa, tidak tahu saya berapa, US kurang lebih 200 US lah, ya, atau 250 US. Lalu kami katakan kita mungkin bisa berlibur karena kami jarang berlibur. Tiba-tiba murid saya datang, lalu saya mau pulang ini, orang tua saya sakit, saya nggak punya uang, segala macam diomongin. Lalu kita berpikir apa di situ? Loh, ini tadi uang gua loh, ya dikasih gua untuk istirahat, tiba-tiba muncul murid katakan begini, itu ujian loh, ya. Lalu kami katakan, oke, sekarang ini kami kasih dia uang itu dan kami tidak jadi libur. Silakan kamu pulang, kamu lebih penting daripada kami. Sering sekali terjadi kami hanya sebagai saluran sampai ke sini dan harus mengalir ke sana. Itu sering sekali terjadi. Dan kami belajar itu dari China. Kalau dulu takut, maksudnya kalau dulu, ini uang gua Tuhan, nggak mau dong kasih sama orang lain. Ya, gua nanti kekurangan. Dulu berpikir, karena kami tidak ada sponsor, lalu ketika ada duit harus kasih perpuluhan ya. Aduh Tuhan, ini asrama saja nggak bisa bayar. Uang sekolah nggak bisa bayar, mau kasih perpuluhan. Kalau kasih perpuluhan, bagaimana nanti Tuhan? Ya, kami ini tidak bisa makan. Sempat terjadi begitu. Tuhan tunda Tuhan ya, bulan depan saja kasih perpuluhan. Ketika bulan depan masih tetap kurang. Tetap kurang. Aduh, akhirnya kita bertobat. Bertobat dalam masalah perpuluhan ini karena dalam keadaan kepepet sekali itu waktu di China. Ya, tidak punya apa-apa. Lalu sekali ini ketika ada berkat, lalu kasih 2 amplop. Sekarang amplop yang pertama langsung saat itu Tuhan berkati dengan berkat ini, pindahkan perpuluhan ke amplop ini dan yang untuk kita ini kurang tidak apa-apa. Ya, asal jangan ambil yang ini. Nah, ketika itu berjalan terus-menerus, dan di sanalah terbuka banyak sekali mujizat Tuhan yang Tuhan buat. Karena kita tidak mencuri uang Tuhan. Ya, saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu, mari kita membuka berkat bagi orang lain. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah kekurangan di dalam hidup kita, justru berlimpah. Jangan takut dengan berpikir jika saya memberi peluang bagi orang lain, maka saya akan rugi dan peluang saya nanti disabet oleh orang lain. Ketika kami meninggalkan gereja Indonesia yang sudah kami bangun dari nol sampai bertumbuh sampai ratusan, kami meninggalkan itu karena bukan ada masalah. Kami meninggalkan lagi bagus-bagusnya. Ya, kami meninggalkan itu dengan segala hal yang baik, hubungan dengan semua orang. Ya. Sampai mereka terkaget-kaget waktu kami katakan kami harus meninggalkan. Karena jelas sekali Tuhan katakan kepada kami tinggalkan. Waktu itu Pak Roni katakan, Tuhan, bukankah ini yang saya bangun? Saya mulai dari nol, Tuhan. Saya capek membangun ini, sekarang tiba-tiba Tuhan katakan tinggalkan itu. Gampang nggak? Nggak gampang ya. Tetapi Tuhan ingatkan, ini gerejaku, bukan gerejamu. Ini milikku, bukan milikmu. Lalu Tuhan, bagaimana hidup kami nantinya Tuhan? Tuhan katakan, itu urusanku denganmu. Ya, saya akan berurusan dengan kamu. Dan karena kami tahu dengan jelas, kami merelakan memberikan kepada orang lain.
Karena kami tahu itu bukan punya kami, itu punya Tuhan. Seharusnya setiap orang di dalam gereja atau dimanapun, apa yang kita bangun, kita katakan ini punya Tuhan, bukan punya saya. Sehingga kita gampang melepaskan. Ya, saudara, Tuhan sang penguasa yang memiliki peluang tidak akan membiarkan kita miskin melarat. Saudara, saya percaya kalau kita memiliki sesuatu yang seperti begitu, Tuhan akan memberkati kita. Maka kita tidak akan pernah takut apapun bersaing dengan gereja lain atau apapun, kita tidak pernah takut karena itu punya Tuhan. Kita harus memiliki mental seperti itu. Karena kami juga mengalami hal itu di China. Ketika ada orang yang menghina kami, sama seperti Daud tadi waktu kita baca ya, dihina, kamu kecil. Apa? Kamu bukan lulusan sarjana, bukan lulusan prajurit segala macam. Mana mungkin kamu masih belia, ya tidak bisa melakukan apa-apa. Memegang tombak pun mungkin tidak bisa. Ya, hanya kamu pegang katapel. Katapel itu untuk apa? Gitu ya. Nah, di China juga begitu. Waktu kami di sana, tiba-tiba kan ada datang dari badan misi mana dari Indonesia. Saya tidak perlu kasih tahu. Ketika melihat kami bahwa murid kami adalah anak-anak yang tamatan SD, tamatan SMP, tidak ada gunanya bagi mereka. Loh, semua murid-murid Pak Roni dan Ibu Indira ini hanya SD, SMP, mau jadi apa nanti? Mereka datang melihat, wah, karena kami tidak punya duit, mereka punya duit, sehingga mereka katakan, wah, ini apa-apaan sekolah ini, coba sekolah ini, semua dikritik, yang ini dikritik, itu dikritik, dan segala macam. Ya, kami ini tidak ada apa-apa di mata mereka. Kami diam saja. Ya. Katanya lulusan SD, bagaimana mungkin bisa jadi hamba Tuhan? Mereka menghina. Lalu seolah-olah ada persaingan, padahal kami sudah bertahun-tahun di sana, mereka baru muncul, mereka menghina kami. Tidak apa-apa, ya. Tapi kami membuktikan bahwa anak-anak SD ini, anak-anak SMP ini, sekarang dipakai oleh Tuhan luar biasa di China, di mana-mana. Mereka ada yang satu orang memegang 17 gereja bawah tanah. Anak yang tidak pandai berbicara, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Dan kami melihat anak-anak yang dihina-hina itu, sekarang ini mereka menjadi ujung tombak bagi gereja bawah tanah di sana. Mereka membangun gereja, ada yang mengajar. Mereka sekarang adalah orang-orang yang hebat. Apa yang dilihat oleh manusia tidak sama seperti apa yang dilihat oleh Tuhan. Lalu kami katakan kepada mereka, kenapa kalian harus menghina orang? Saya katakan ini China besar sekali. Kalau kalian mau mengembangkan sayap ke kanan, kami akan ke kiri. Ya. Kalau kalian ke kiri, kami akan ke kanan. Nggak pernah kami merasa bahwa kita harus bersaing. Karena ini semua milik Tuhan. Kalau kamu datang untuk mengerjakan pekerjaan misi di China, puji Tuhan, ini 1,1 miliar manusia di China itu membutuhkan keselamatan, bahkan kurang pekerja. Tapi kita sering sekali menyuntik orang yang di kiri kanan kita karena kita tidak ada kerjaan itu, ya. Tapi sekali lagi mari kita melihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Siapa kita? Kalau kita tidak dipakai oleh Tuhan sekali lagi, maka kita tidak ada apa-apanya. Mari sama-sama kita berkarya bagi Tuhan. Dan kami tidak pernah takut kehilangan pelayanan. Makanya dimanapun kami pergi, kami tidak pernah takut. Ya, nggak ada di sini, Tuhan bukan di sana. Karena yang punya adalah Tuhan, bukan kita, gitu ya. Pelayanan Tuhan, Tuhan yang berikan, bukan manusia. Hidup adalah pilihan. Saya mungkin, kalau nggak salah pernah sampaikan ilustrasi ini, tapi saya sangat bagus sekali ilustrasi ini. Ada 2 ekor burung yang bernama Cucut dan Cicit. Suatu hari mereka merangkai dan merangkai, membentuk satu tempat mereka di pohon yang sangat luar biasa, kokoh, tinggi, kuat. Hari demi hari mereka mencari rumput kering. Nah, kedua burung ini bekerja keras, mematuk, menarik, merangkai, akhirnya selesai rumah idaman mereka. Ya, sarang itu cukup nyaman. Disitulah mereka tinggal berbulan-bulan, mereka tidur, bercanda, bertelur, beranak pinak di sana. Tapi suatu hari mereka melihat ada yang menebang pohon yang tinggi itu. Ketika mereka menebang, ada petani menebang pohon tinggi itu, mereka berdua begitu sedih sekali. Ya,
karena harus meninggalkan tempat yang nyaman. Beberapa telur mengelinding jatuh dan pecah. Cucut dan Cicit bertengger di sebuah ranting kering sambil sedih, menangis. Mereka katakan, aduh sarangku, telurku yang sudah pecah, ya bakal anakku. Ya, di mana lagi aku dapat pohon yang tinggi yang kokoh? Bagaimana aku bisa merangkai lagi sarangku yang bagus itu? Melihat Cicit Cucut situasi ini, ketika mereka melihat, mereka sedih sekali. Tetapi akhirnya Cicit katakan kepada Cucut, kawan, jangan khawatir, ya. Masih ada tempat yang lain. Mari kita cari, kita mulai lagi hidup yang baru. Tetapi Cucut nangis terus, dia katakan, saya tidak mau beranjak. Dia terus, ya, tidak mau beranjak. Dia terus melihat sarang yang sudah jatuh. Lalu Cicit katakan, kalau begitu aku pergi. Ya, kalau kamu mau tinggal stay di sini, stay aja. Tapi aku pergi untuk mencari sesuatu yang tempat yang bagus lagi dan mulai merangkai lagi, membuat sarang yang bagus. Kemudian Cicit itu dia membangun sarang yang baru, kokoh, dan dia beranak pinak di sana dan dia bersukacita dengan pilihannya. Apa yang terjadi dengan Cucut? Dia masih tetap di tempat yang kering. Dia tetap menunggu hujan badai selalu datang silih berganti. Dia masih tetap stay di tempat itu. Dia sedih terus memikirkan sarangnya yang sudah hancur, anaknya yang hilang. Dia terus melihat sarang itu dan dia stay terus menerus sampai ranting-ranting itu kering, tidak lagi bertumbuh sampai dia mati di dalam kesedihan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah sebuah pilihan. Kalimat ini sebenarnya kalimat sederhana yang sering kita dengar. Tetapi kalimat ini telah mengubah begitu banyak orang. Orang yang gagal kemudian berhasil, atau orang yang berhasil bisa gagal, atau orang gagal tetap gagal, dan orang berhasil tetap berhasil. Karena tergantung pilihan apa yang dipilih di dalam hidup ini. Betul? Kalau dia memilih menangis terus-menerus, maka dia akan mati. Kalau dia memilih harus keluar, maka dia akan lebih berguna. Jika kita orang gagal, tidak mau bangkit dan meninggalkan kualitas diri kita, kita tidak mau mengasah kemampuan kita dan tidak mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tidak mau mengejar sesuatu mimpi yang Tuhan kasih dan tidak mengandalkan Tuhan, maka mimpi itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Tetapi ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita memilih kehidupan, hidup bersama dengan Tuhan dan memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menemukan sesuatu yang indah. Siapa menyangka COVID-19 mengubah wajah dunia hari ini? Ya, jangan terperangkap di dalam kesedihan. Tuhan mengajak kita untuk menghadapi segala sesuatu, segala situasi, dan keluar sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang kalah. Jangan meratap ketika sarang kita dibongkar. Percayalah bahwa tangan Tuhan terulur dan siap mengangkat kita kembali. Tidak ada kekalahan bagi orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ketika sarang-sarangnya dibongkar, dia akan terbang mencari tempat yang baru, membangun yang baru yang jauh lebih baik, karena itu adalah pilihan yang terbaik. Krisis itu bisa mendatangkan bahaya, tetapi juga membuka peluang. Ya, maka jangan takut terhadap krisis, tetapi dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, jadikanlah krisis sebagai peluang untuk maju. Ingatlah firman Tuhan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Saudara, kita perlu menjalani kehidupan kita bukan dengan pasif. Mari kita rebut setiap kesempatan dan pilihlah yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Saya akan menutup bagian ini dengan sebuah video yang bisa kita lihat. Ya, saya harap bahwa melalui video ini menolong kita apa yang harus kita lakukan.
ini ya, bagaimana mereka harus menguasai gelombang yang begitu luar biasa yang bisa mematikan itu. Ya. Bagaimana mereka menjadi orang yang handal, yang hebat untuk menguasai itu. Ombak di laut, gelombang yang menakutkan, tetapi justru dimanfaatkan oleh para peselancar ini untuk menjadi pemenang. Ya. Bagi para peselancar, gelombang besar justru merupakan peluang untuk berekspresi, mengekspresikan keahlian mereka, ya, untuk lebih maju. Hendaklah kita memandang krisis seperti para peselancar memandang gelombang ombak di laut. Jangan kita melihat ombak, kita sudah lari duluan. Tapi mari kita melihat gelombang yang besar itu adalah kesempatan bagi saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Gelombang bisa saja datang. Ombak yang dahsyat bisa saja datang. Tetapi apakah kita jeli melihat kesempatan itu untuk melakukan pekerjaan yang besar? Wah, kita adalah orang-orang yang handal, yang dipilih oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam krisis yang kami hadapi tiap hari. Di dalam situasi yang tidak gampang kami hadapi setiap hari. Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi pemenang. Supaya kami menjadi orang-orang yang hebat, tangguh, luar biasa. Di dalam situasi apapun di dalam hidup ini. Bahkan mungkin yang membuat kami terlena. Sampai kami tidak sensitif dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami dikembalikan kepada porsi yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Peka dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Tuhan, jadikanlah setiap jemaat-Mu menjadi orang yang tangguh di dalam Tuhan. Jadikanlah kami orang yang jeli melihat kesempatan di dalam kesempitan yang ada. Jadikanlah kami menjadi orang yang jeli melihat bahwa apapun situasi itu pasti ada yang baik di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Bahwa ada banyak sekali mujizat terjadi karena kesetiaan dan ketaatan anak-anak-Mu untuk melihat perkara besar yang Tuhan buat. Tuhan, berkatilah setiap kami yang ada di tempat ini, jadikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus akan berbicara terus-menerus di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Indira Yu yang sudah memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini, merubah krisis menjadi peluang. Biarlah kita diingatkan bahwa kita semua adalah tanggung jawab kita untuk bersama-sama dengan gembala maupun setiap pekerja Tuhan di gereja ini untuk bahu-membahu membangun gereja ini bersama. Ya, Bu Indira sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu malu, dan kita tidak perlu kecil hati kalau ditolak, khususnya untuk membawa teman-teman kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saya belum pernah terus terang membawa secara langsung untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi pagi hari ini saya di-challenge
saya harap saudara-saudara juga di-challenge untuk kita membangun bersama, tidak perlu untuk membawa ke gereja ini, tapi untuk membawa teman-teman kita yang belum percaya untuk menang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Beberapa pengumuman. Sekali lagi, selamat yang berulang tahun di bulan Juli ini ya. Yang terdekat baru ulang tahun siapa ya? Tidak ada yang ulang tahun. But anyway, minggu depan ada yang ulang tahun pasti. Ya, oke. Untuk small group, ya, small group yang terdekat adalah Sabtu depan adalah senior fellowship, ya, di tempat Pak Aguan, Ibu Wawa. Tapi kita sudah diberi undangan bahwa tidak hanya senior untuk datang, ya, ini di rumah Ibu Wawa dan Pak Aguan. Dan sekalian kita menghargai untuk Pastor Indira dan Pastor Roni bahwa mereka sudah 3 bulan bersama dengan kami dan kita akan have a special farewell buat mereka karena minggu depan Pak Roni akan berkhotbah dan adalah yang terakhir untuk bulan ini sebelum mereka Bu Indira dan Pak Roni akan kembali ke Indonesia. Tapi kita semua di-challenge, ya. Jangan karena mereka pulang and then kita loyo-loyo ya. No. Berarti kita berani enggak malu lagi gitu loh. How? Ya itulah kita sama-sama ya. Oke. Apa lagi ya? That's it. And then saya undang Pak Roni untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Shalom saudara. Halo. Ada sukacita semua. Coba lihat wajah-wajahnya, ada sukacita. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang saya percaya ini sangat penting sekali buat kita. Di US ada krisis nggak? Yes. Ada krisis nggak? Krisis di mana-mana. Oke, krisis di mana-mana. Apakah saudara sedang dalam krisis? Krisis ekonomi? Krisis iman juga? Wah, ini agak bahaya kalau krisis iman. Tapi saya sendiri sedikit share di sini. Saya pernah merasakan krisis 2 kali di dalam kehidupan. Yaitu tahun 2002 dan yang kedua tahun 2009. Dan setiap kali krisis memang sangat gak enak sekali ya. Itu sepertinya saya seperti burn out dengan semua situasi. Tapi setiap kali krisis Tuhan memberikan satu visi yang baru. Yang pertama tahun 2002 Tuhan challenge kami untuk buka sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab untuk orang-orang lokal Chinese di sana. Dan yang kedua tahun 2009 krisis, tetapi Tuhan membukakan akan ada satu pelayanan yang baru. Dan di situ saya harus tinggalkan gereja yang sudah 22 tahun. Kami rintis, kami build, dan kami bina untuk satu pelayanan yang baru. Pelayanan misi, masuk ke desa-desa dan sebagainya di China. Saudara, saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada kita semua juga. Untuk sesuatu yang baru. Mungkin di gereja ini, Tuhan ingin memakai akan setiap kita. Dari kelompok yang kecil,
menjadi satu berkat yang besar. Gimana caranya? Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Oke, saudara, kita sebentar mau berdoa menutup ibadah ini. Kita tetap mendoakan untuk Ukraina, Rusia dengan semua situasi dan juga krisis minyak gandum seluruh dunia, dan juga beberapa negara sudah mulai kolaps seperti Sri Lanka, dan katanya akan ada puluhan negara yang akan kolaps. Kita berdoa supaya Tuhan tolong dalam situasi ini. Kita nyanyikan dulu bagi Dia. Mari kita bagi berdiri. Ya Yesus. Refnya saja. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami bukan orang-orang yang seharusnya tenggelam di dalam krisis. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, justru Tuhan mau pakai kami di tengah kehidupan yang hancur, di tengah krisis, di tengah banyak masalah, bahwa kami harus bangkit, bahwa kami harus bangun, bahwa kami harus menjadi berkat dan melihat semua kesulitan, semua krisis itu Tuhan bukan menjadi satu hambatan, tapi suatu peluang yang luar biasa yang Tuhan mau pakai supaya kami menjadi berkat yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga krisis dunia ini Tuhan. Ukraina, Rusia ya Tuhan, di mana mereka di dalam peperangan, dan kami tahu ini tugas kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mendoakan mereka ya Tuhan. Tuhan, apa rencana Tuhan di tengah masalah-masalah seperti ini ya Bapa? Apa rencana Tuhan buat Ukraina dan Rusia? Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk sekian banyak orang, jutaan orang ya Tuhan, yang harus meninggalkan Ukraina. Dan mereka pergi ke negara-negara lain. Mereka menjadi miskin. Mereka susah, kehilangan keluarga. Tuhan tolong campur tangan. Mereka yang membutuhkan makanan, kiranya Tuhan Yesus yang boleh pelihara mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, karena krisis negara ini Tuhan berakibat, berdampak ke negara-negara lain, baik Indonesia, US, Eropa, seluruh negara ya Tuhan. Bahkan puluhan negara terancam default ya Tuhan. Mereka tidak bisa membayar hutang, mereka bangkrut ya Tuhan. Juga seperti Sri Lanka, Tuhan, kami tahu dan kami percaya Tuhan punya rencana yang agung buat dunia ini.
Tuhan punya rencana yang agung ya Tuhan. Untuk sungguh-sungguh boleh menjamah orang-orang supaya berbalik dan datang kembali kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami sungguh berdoa ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan? Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus. Buat jemaat di sini ya Bapa. Buat gereja-gereja di Amerika. Buat gereja di Indonesia. Buat gereja di seluruh dunia. Supaya kami sungguh-sungguh dicelikan matanya dan mengerti rencana Tuhan yang agung. Apa yang harus kami buat ya Bapa? Tolong ya Tuhan Yesus. Secara manusia mungkin kami tidak mengerti. Tetapi kami percaya hikmat daripada Tuhan boleh menolong setiap kami. Demikian juga untuk jemaat di sini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus. Supaya kami jangan tenggelam di dalam krisis. Supaya kami jangan mempunyai hati yang patah arang dan patah semangat ya Tuhan. Karena krisis. Tetapi kami dibukakan matanya untuk melihat. Dan kami berdoa, Tuhan berikan kami semangat untuk boleh memberitakan Injil. Semangat untuk boleh menolong untuk setiap teman-teman yang lain. Yang kami kenal ataupun orang-orang yang tidak kami kenal. Tetapi Tuhan bisa bawa mereka ya Tuhan. Supaya kami bisa bawa kepada Tuhan Yesus. Tolong ya Bapak. Kami mohon campur tangan Tuhan memakai setiap kami ya Bapak. Terima kasih untuk waktu di mana kami juga boleh melayani di tempat ini ya Tuhan Yesus. Hamba boleh melayani di tempat ini selama beberapa bulan ini. Tuhan kami berdoa supaya api Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Supaya semangat boleh menyala di gereja ini ya Tuhan Yesus. Supaya gereja ini terus disupport dan didukung oleh Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Supaya semakin hari, setiap minggu, ada jiwa-jiwa yang baru yang boleh datang ke tempat ini ya Tuhan. Supaya kami diutus oleh Tuhan keluar juga untuk membawa jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan kalau ada saudara-saudara kami yang bermasalah. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjamah. Menyembuhkannya ya Tuhan. Untuk Pak Yosef dan Tante Christine yang dalam kelemahan tubuh. Untuk Tante Ruth juga ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan tolong. Tuhan Yesus menopang mereka ya Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami mau percayakan setiap seruan doa kami ini. Hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percayakan sepanjang minggu ini. Setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan bahkan di dalam keluarga, kiranya di dalam berkat daripada Tuhan. Kami sungguh mau serahkan juga untuk ibadah minggu yang akan datang. Supaya dibawa berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mendengarkan akan setiap seruan doa kami. Dan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Kami sungguh berdoa. Saudara-saudara, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.